Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi TWK sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi SKD tahun 2021 ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional. Dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buku SKB Perawat dan SKB Kesehatan Umum juga sudah tersedia. Teman-teman silakan aja order di Idola CPNS, link ada pada deskripsi video. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke latihan soalnya. Jadi nanti akan langsung aku bahas aja jawabannya apa untuk mempersingkat juga waktu teman-teman dalam belajar ya. Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara terutama dalam membangun sikap apa? A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Patriotisme, atau yang E. Menghargai perbedaan. Jawabannya adalah yang C ya, bela negara. Jadi penekanan persatuan Indonesia bukan sebagai bentuk ancaman, melainkan mempersatukan adalah cerminan dasar dalam upaya untuk bentuk dari bela negara. Jadi jawabannya yang C ya, bela negara. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Ini dia. Jika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah, B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta, C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, atau yang E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Jawabannya adalah yang D ya. Ini kayaknya cukup jelas jawabannya. Karena bahwa sikap yang harus ditampilkan ketika negara dalam situasi genting adalah berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran karena rakyat adalah komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Karena memang untuk masalah pertahanan dan keamanan kita juga turut ya, meskipun memang utamanya dilakukan oleh TNI, tapi kita harus berperan aktif juga. Apa yang bisa kita lakukan maka kita lakukan. Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Ini dia. Alasan utama para pejuang kemerdekaan untuk merdeka hanya rasa cinta terhadap bangsanya sehingga A. Rela berkorban demi bangsa dan negara, B. Anti terhadap penjajahan dimanapun dan kapanpun, C. Merasa senasib dan sepenanggungan, D. Tidak mau menerima perbedaan, atau yang E. Merasa hebat untuk memperoleh penghargaan. Jawabannya adalah yang A. Jadi rasa cinta terhadap bangsa merupakan fondasi dasar dari para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa pamrih dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi untuk soal ini memang alasan utama dari para pejuang kemerdekaan itu memang karena mereka rela berkorban ya demi bangsa dan negara. Unsur berdirinya negara secara de facto kecuali A. Wilayah, B. Rakyat, C. Pemerintahan, D. Pengakuan dari negara lain, atau yang E. Adanya tujuan bernegara. Jawabannya adalah yang D. Jadi unsur berdirinya suatu negara secara de facto adalah rakyat, pemerintah, dan wilayah. Ini teman-teman sudah harus dan wajib tahu ya. Jadi itu ada dua, ada de facto, ada de jure. Jadi kalau de jure ini adalah pengakuan dari negara lain ya. Jadi untuk yang D ini adalah unsur berdirinya negara secara de jure, sedangkan untuk de factonya adalah rakyat, pemerintah, dan wilayah. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya adalah soal yang kelima. Ini dia. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa bela negara merupakan amanat para pendiri negara, B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan, C. Bela negara merupakan agensi yang hidup dalam nadir warga negara, D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman, atau yang E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi bangsa Indonesia secara harfiah merdeka dan memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertekad bulat untuk menegakkan, mempertahankan, dan memperjuangkan kedaulatan negara. Memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara merupakan amanat dari para pendiri negara sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan.
Jadi jawabannya adalah yang A, bela negara merupakan amanat para pendiri bangsa. Kita lanjut lagi ke soal yang keenam. Ini dia. Khusus pada ancaman terorisme, terdapat lembaga baru yang menangani kejahatan tersebut karena memiliki kewenangan mengaudit dokumen intelijen negara yang disebut dengan apa? A. Hearing, B. Briefing, C. Intel Auditor, D. Independent Inspectorate, atau yang E. Lembaga Anti Teror. Jawabannya adalah yang A. Ya, jadi lembaga yang berkewenangan untuk mengaudit dokumen intelijen negara dalam mengatasi kejahatan terorisme adalah hearing. Ya, ini adalah pengetahuan yang baru dan teman-teman sebagai warga negara apalagi yang mengikuti tes CPNS harus tahu informasi ini ya. Lanjut lagi ke soal yang ketujuh, ini dia. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini disebut sebagai apa? A. Nasional, B. Wawasan, C. Wawasan nasional, D. Wawasan Nusantara, atau yang E. Ketahanan nasional. Jawabannya adalah yang D. Ya, jadi wawasan Nusantara adalah pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi yang ada di dalam wilayahnya, sesuai dengan falsafah negara serta UUD 1945 sebagai cara untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan nasionalisme. Jadi jawabannya adalah yang D. Wawasan Nusantara. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. Tonggak kesadaran akan sikap nasionalisme Indonesia dimulai sejak kapan? A. Proklamasi kemerdekaan, B. Sidang BPUPKI, C. Kekalahan Jepang pada Sekutu, atau D. Lahirnya organisasi Budi Utomo, atau yang E. Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi tonggak lahirnya kesadaran tentang rasa nasionalisme Indonesia itu ditandai dengan lahirnya organisasi nasional masyarakat yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908 yaitu Budi Utomo. Ya, jadi jawabannya adalah yang D, bahwa tonggak kesadaran akan nasionalisme itu mulai berdiri sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima? Ya, mengenai nasionalisme ini ada pada sila keberapa? Jawabannya adalah yang C. Jadi semangat nasionalisme itu tercermin dalam Pancasila yang mengerucut pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. Perasaan berlebihan terhadap bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain dikenal dengan apa? A. Komunisme, B. Teritorialisme, C. Chauvinisme atau Calvinisme, D. Patriotisme, atau yang E. Kapitalisme. Jawabannya adalah yang C. Jadi Calvinisme atau Chauvinisme adalah bentuk dari rasa cinta tanah air, fanatisme, bangga, dan loyalitas yang tinggi serta memandang rendah bangsa lain. Jadi sikap yang berlebih-lebihan ya. Memang ada sebuah perilaku di mana kita mencintai secara berlebihan sehingga meremehkan dan menjatuhkan bangsa lain. Jadi memang mencintai bangsa sendiri itu bagus ya. Dan kita juga memang mengenal itu sebagai nasionalisme. Tapi jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan nanti kita justru bersikap rasis dan merendahkan bangsa-bangsa lain. Jadi nggak boleh juga. Dan itu disebut dengan Calvinisme. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Selain rekomendasi buku, buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jadi cpns.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Oke teman-teman, jadi itu dia soal-soal yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ngebahas soal-soal lainnya pada video mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat ujian ya guys. Semoga berhasil.